Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah Termodinamika Teknik Kimia 2 dengan topik pengenalan kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium. Dan kita akan fokus pada penyelesaian soal-soal mengenai kesetimbangan uap cair. Nah, untuk pengenalan kesetimbangan uap cair ya, saya rasa sudah saya berikan ketika kuliah face to face ya. Nah, sebagai review saja ya, bahwa dalam kesetimbangan uap cair untuk cairan yang kita anggap sebagai larutan ideal ya, kita bisa menggunakan hukum Raoult ya, di mana hukum Raoult ini adalah persamaan hubungan antara komposisi suatu cairan di dalam fase uap dengan komposisi cairan di dalam fase cair ya. Jadi kira-kira YI yaitu komposisi uap dalam komposisi komponen dalam fase uap dikalikan dengan tekanan total P itu sama dengan fraksi mol komponen di dalam cairan dikalikan dengan tekanan uap jenuhnya. Kemudian di dalam aplikasi hukum Raoult ini ya, kita bisa menentukan ya 4 jenis perhitungan utama, yaitu untuk menentukan titik gelembung atau bubble point dan titik embun atau dew point ya. Jadi ada 4 skenario di sini, di mana derajat kebebasannya adalah 2, artinya di sini ada 2 parameter yang bisa kita variasikan ya pada 2 parameter lain yang tetap ya. Misalnya apabila X1 dan T diketahui, maka kita bisa menentukan Y1 dan P ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian konsepnya sigma YI atau jumlah fraksi mol dalam fase uap 1, begitu juga dengan sigma XI sama dengan 1 ya. Kemudian untuk tekanan yang kita gunakan P itu sama dengan jumlah tekanan parsil ya, atau tekanan parsil suatu komponen dikalikan dengan fraksi molnya. Kemudian persamaan lain yang bisa digunakan ya dalam hal ini untuk menentukan tekanan ya, P atau tekanan uap totalnya itu adalah sama dengan tekanan uap komponen 2 jenuh ya, ditambah dengan selisih komponen uap 1 kurang tekanan uap 2 dikalikan dengan fraksi mol 1 ya. Kemudian untuk menentukan Y1 itu sama dengan X1 dikalikan dengan P1 jenuh dibagi dengan P. Oke, bisa kita lihat di sini ada satu contoh soal ya, di mana sistem campuran biner dari asetonitril dan nitrometana ini dianggap sebagai campuran ideal. Jadi kita anggap dia mengikuti hukum Raoult ya. Tekanan uap untuk komponen murni bisa ditentukan dengan yang namanya persamaan Antoine ya. Jadi pertanyaannya atau tugas yang diminta ya, buatlah graf yang menunjukkan hubungan antara P dengan X1 dan P dengan Y1 pada suhu
75 derajat Celcius ya. Kemudian buatlah graf yang menunjukkan hubungan antara T dengan X1 dan T dengan Y1 pada tekanan 70 kilopascal. Jadi dalam hal ini ada dua skenario. Yang pertama suhu tetap, kemudian yang kedua adalah tekanan tetap. Kemudian persamaan Antoine untuk menentukan tekanan dan suhu bisa kita gunakan rumus ini ya, di mana Ln tekanan jenuh dalam kilopascal itu sama dengan A dikurang dengan B per T tambah C ya. Kemudian untuk menentukan suhu jenuhnya ya, ini sama dengan B dibagi dengan A kurang ln P dikurang dengan C ya. A, B, C ini semua adalah konstanta Antoine ya. Jadi konstanta persamaan Antoine ya bisa kita refer atau rujuk ke buku teks termodinamika dan kimia fisika lainnya ya. Contohnya seperti dalam tabel ini ya. Kalau tadi senyawa yang diberikan adalah asetonitril ya, misalnya ini parameter A-nya adalah 14,895 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan komponen nitrometana ya. Nitrometana parameter A-nya misalnya 14,7513 ya dan seterusnya. Oke, kemudian untuk menentukan tekanan ya, tekanan jenuh atau P-SAT ya simbolnya. Ini bisa kita gunakan persamaan Antoine ya. Misalnya di sini untuk asetonitril ya, kita ada konstanta A di sini 14,895, kemudian B 3413,1 ya, kemudian C 250,523 dan seterusnya. Nah, dalam contoh perhitungan di sebelah kiri ini ya, suhunya kita set 75 derajat Celcius ya, karena memang diminta dalam soalnya seperti itu. Sehingga untuk menentukan tekanan jenuh dari asetonitril ini, kita tentukan dulu Ln P jenuhnya, ini 4,41, kemudian baru P jenuhnya 82,27. Ini perhitungan ini saya buat dengan Excel ya, hanya untuk memudahkan perhitungan ya. Hal yang sama juga berlaku untuk nitrometana ya, di mana di sini tekanan jenuhnya pada suhu 75 derajat Celcius adalah 42,142 kilopascal. Okay. Kemudian ini catatan ini adalah harga LNP1 dan LNP2 yang tercatat dalam buku teks ya. Kemudian untuk menentukan titik gelembung tekanan atau BUBLP ya, ini sama dengan pertama kita tentukan P-nya ya, P di mana P adalah P2 jenuh ditambah dengan P1 jenuh dikurang dengan P2 jenuh dikalikan dengan X1 ya. Simbol 2 dan 1 ini ya tergantung dari definisi kita ya. Jadi dalam hal ini kalau simbol misalnya P1 SAT itu menunjukkan tekanan jenuh untuk asetonitril ya, dan P2 SAT untuk nitrometana. Nah, untuk menentukan Y kita gunakan persamaan di bawah ini, di mana Y1 itu adalah X1 dikalikan dengan P1 jenuh dibagi dengan P ya. Jadi setelah kita uji coba ya dalam rentang X1 tertentu ya, misalnya X1 dari 0, 0,2, 0,4 sampai 1 ya, maka kita peroleh nilai Y1 ya, misalnya Y1 berurut 0,0, 0,33, 0,36 dan 0,56 dan seterusnya.
Kemudian untuk perhitungan bubble point dan dew point dengan hukum Raoult ya, karena tadi diketahui bahwa suhunya 75 ya, sedangkan P1 SAT-nya 83,21 kilopascal dan P2 SAT-nya 41,98. Jadi perhitungan titik gelembung tekanan ini mudah dilakukan dengan substitusi nilai-nilai P dalam persamaan sebelumnya ya. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan graf seperti ini ya. Sebagai contoh misalnya pada gambar di sebelah kanan ini untuk X 10,6 ya, bisa kita lihat di sini kita akan mendapatkan nilai Y-nya di titik B ya, arsen ya. Kemudian untuk penentuan titik embun tekanan atau dew point P ya, kita menggunakan rumus ini di mana P sama dengan 1 dibagi dengan sigma YI PI SAT ya. Atau ini sama kalau memang kita menggunakan dua komponen ya. Jadi hanya P itu sama dengan 1 dibagi dengan Y1 dibagi dengan P1 SAT, kemudian ditambah dengan Y2 dibagi dengan P2 SAT. Seperti rumus ya. Jadi misalnya pada Y1 sama dengan 0,6, maka Y2-nya 0,4 ya, atau 1 kurang 0,6 ya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai P totalnya adalah seperti berikut ya. Jadi seperti rumus ini, 1 dibagi dengan 0,6 kemudian dibagi lagi dengan 83,21 ditambah dengan 0,4 dibagi dengan 41,98 sehingga P-nya didapatkan 59,74 kilopascal ya. Nah, untuk menentukan nilai X ya, sama seperti tadi dalam menentukan nilai Y, X1 itu sama dengan Y1 dikalikan dengan P, tekanan total, dibagi dengan tekanan jenuh 1 ya. Jadi X1 sama dengan 0,6 dikalikan dengan 59,74 dibagi dengan 83,21 ya. Ini sama dengan 0,4308 ya. Jadi di dalam graf itu bisa kita lihat ya, kalau misalnya X atau Y-nya 0,6 ya, kalau maka di sini untuk Y1-nya ya, kalau X-nya 0,6, Y-nya bisa ditentukan di sini. Begitu juga dengan kalau Y-nya 0,6, X-nya bisa ditentukan juga ya. Kemudian untuk perhitungan bubble point dan dew point untuk tekanan konstan ya, maka suhunya yang akan bervariasi ya, atau seiring berubahnya X1 dan Y1 ya. Jadi dalam hal ini suhu jenuhnya bisa ditentukan dengan menggunakan konstanta Antoine tadi dengan rumus TI SAT sama dengan BI dibagi dengan AI kurang dengan LNP dikurang dengan CI ya. Kemudian X1 bisa ditentukan dengan rumus X1 sama dengan P kurang P2 jenuh dibagi dengan P1 jenuh dikurang dengan P2 jenuh ya. Jadi sebagai contohnya pada tekanan total 70 kilopascal ya, T1 SAT ini 342,99 Kelvin ya, atau sama dengan 69,84 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita lihat di kurva sebelumnya ya, di graf sebelumnya.
Dan T2 jenuh itu 362,73 derajat Kelvin, ya, atau 89,58 derajat Celcius, ya. Jadi nilai dari TXY ini kita buat di antara suhu tertinggi dengan suhu terendah, ya. Jadi T1 jenuh dan T2 jenuh, ya. Jadi misalkan di sini kalau pada P, ya, 78, ya, ini terletak antara T1 jenuh dan T2 jenuh. P1 jenuhnya adalah 91,76 kilopascal. Ini berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Antoine, ya. Begitu juga dengan P2 jenuh, ya. Ini bisa dilihat nanti di contoh berikutnya, ya. Kemudian untuk menghitung X, ya. Jadi X1 tadi P totalnya 70 kilopascal. Kemudian P2 SAT-nya adalah 46,84, ya. Kemudian P1 jenuhnya 91,76 dan P2 jenuhnya 46,84, ya. Jadi X1 kita dapatkan di sini 0,5156, ya. Jadi nilai X1 ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai Y1, ya. Jadi Y1 adalah X1 dikalikan dengan P1 jenuh dibagi dengan tekanan total, ya. Jadi 0,5156 dikalikan dengan 91,76 dibagi dengan 70, ya. Kita dapatkan Y1-nya 0,6759. Kemudian untuk menentukan hubungan antara suhu, ya, kemudian X1 dan Y1, ya, kita buat trial suhu yang divariasikan dari tadi T1 SAT-nya adalah 69,84 hingga 89,58, ya. Jadi nilainya bebas nih antara 69,84 hingga 89,58, ya. Jadi misalnya di atas dari 69 ini ada 74, 78, 82, 86 dan 89,58, ya. Kita dapat hubungannya dengan X dan Y berdasarkan perhitungan tadi, ya. Nah, jadi X misalnya, ya, tergantung tekanan dikurang dengan tekanan 1 jenuh dibagi dengan T, tekanan jenuh 2 dikurang dengan tekanan jenuh 1 dan seterusnya, ya. Jadi bisa kita gambarkan di sini ada kurva, ya, hubungan antara T dengan Y di atas dan T dengan T dengan X di bawah dan T dengan Y di atas, ya, yang kurva di atas ini, ya. Jadi kalau kita lihat misalkan X sama dengan 0,6 di sini, ya, walaupun di dalam tabel ini tidak ada 0,6, tapi dia berada di antara 0,5156 dan 0,7378, ya. Kita bisa tentukan di sini kalau X-nya sama dengan 0,6, ya, maka Y-nya di sini adalah di titik B arsen, ya. Jadi kira-kira pada suhu 76 atau 77, ya. Jadi bisa kita tentukan, ya, nanti, atau bisa kita hitung gitu. Kemudian untuk menentukan suhu gelembung, ya, pada tekanan tetap, ya, kita menggunakan persamaan ini, ya, di mana P2 jenuh ini sama dengan tekanan total dibagi dengan X1 dikalikan dengan alfa ditambah dengan X2, ya. Dalam hal ini alfa ini adalah P1 jenuh dibagi dengan P2 jenuh, ya. Jadi persamaan ini kalau kita
sederhanakan, ya, ini akan menjadi P1 jenuh sama dengan P dikalikan dengan Y1 ditambah dengan Y2 alfa, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal untuk ilustrasi grafis untuk keseimbangan uap cair, ya. Jadi diagram PXY dan kurva X versus Y, ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau datanya disediakan seperti ini, ya, kita hanya memerlukan kemahiran penggambaran grafisnya, ya. Jadi hubungan antara P, X1 dan Y1, ya. Misalnya pada P 12,3 kilopascal, X1-nya 0, Y1-nya 0, ya. Contoh lain misalnya P-nya 18,61, ya. X1-nya 0,1981 dan Y1-nya 0,4565 dan seterusnya, ya. Kemudian ini kalau tadi kurvanya PXY, ya, yang ini adalah yang diminta adalah kurva TXY, ya. Kalau kurva PXY itu pada suhu tetap, sedangkan untuk kurva TXY itu pada tekanan tetap, ya. Jadi misalnya dalam hal ini pada suhu tetap, ya, kita dapatkan data-data kesetimbangan untuk metil etil keton dengan toluena, ya. Seperti data ini, maka kita tinggal menggambarkan ilustrasi grafisnya, ya. Kalau kita lihat garis di bawah ini adalah hubungan antara saya rasa X Y yang di bawah ini adalah P XY, P versus Y, dan di atasnya adalah P versus X. Kemudian kalau kita gambarkan hubungan antara X dengan Y, ya, kita akan dapatkan data-data seperti ini, ya. Simple saja, hanya memasukkan data-data yang sudah ada ke dalam graf, ya. Oke, hal yang sama untuk tetraklorida dan karbon disulfida, tapi dalam hal ini pada tekanan tetap, ya, dengan suhu yang bervariasi, ya. Bisa dibuatkan grafiknya, akan tergambarkan seperti ini, ya. Begitu juga dengan hubungan antara X dengan Y, ya, kita akan mendapatkan seperti ini. Oke, sekarang ini soal yang saya berikan minggu yang lalu yang mungkin bisa menjadi guideline juga untuk tugas yang saya berikan, ya, walaupun tugasnya nggak sama, tapi contoh ini mungkin bisa menggambarkan skop dari tugas, ya. Oke, jadi dalam contoh soal ini, ya, diberikan misalnya pada soal A diberikan nilai X1 dan T, ya, X1 0,33, T-nya 100 Celcius, diminta untuk menentukan Y1 dan P, ya, dan seterusnya, ya. Kita akan menyelesaikan soal A sampai E saja, ya, karena untuk soal F dan G kita belum masuk kuliahnya, ya. Nanti kita akan lanjutkan di kuliah selanjutnya. Kemudian yang di bawah akan tercakup juga nanti, ya, dalam penyelesaian soal di atas ini.
Oke, pertama untuk menentukan titik gelembung tekanan ya, sama seperti contoh tadi ya. Ini kita gunakan persamaan Antoine ya. Kemudian kita ambil kalau untuk benzena dan toluena kita ambil A-nya, B-nya dan C-nya ya. Kemudian kita masukkan dalam Excel ya untuk menentukan P1 jenuhnya dan P2 jenuhnya ya. Jadi dalam hal ini untuk benzena kita lihat di sini suhu 100 ini kita yang set ya, T100 ya, sedangkan A, B dan C itu konstan. Jadi dengan T100 ini kita dapatkan ln P-nya 5,1969, kemudian P-nya adalah 180,71 kilopascal. Begitu juga dengan toluena kita dapatkan P2-nya 74,259 ya. Kemudian kita tentukan tekanannya ya, berdasarkan tadi diketahui suhunya 100, artinya di sini tekanannya akan tergantung dari P1 sat dan P2 sat ya. Jadi P-nya ini 74,26 adalah P2 jenuh ya. Kemudian 180,71 adalah P1 jenuh ya. 0,33 adalah nilai X yang diberikan ya, sehingga kita dapatkan tekanan totalnya 109,30 kilopascal ya. Dalam hal ini P itu adalah tekanan uap total. Okay. Kemudian untuk menentukan nilai Y ya, ini ada persamaan hubungan antara Y dengan X ya, karena X sudah diketahui, kemudian P1 jenuh juga sudah ada, tekanan uap total sudah ada, tinggal masukkan nilainya, kita dapatkan pada Y1 0,33, maka pada X1 sama dengan 0,33, Y1-nya adalah 0,545 ya. Nah, kemudian untuk menentukan titik embun tekanannya ya, kita gunakan persamaan ini ya, di mana tekanan uap total itu adalah 1 per sigma YI dibagi dengan PI jenuh ya. Jadi dalam hal ini karena ada dua komponen ya, jadi tekanan uap totalnya 1 dibagi dengan Y1 bagi dengan P1 tambah Y2 bagi dengan P2 ya. Jadi dalam hal ini kita gunakan rumus ini sehingga kita dapatkan nilai P-nya adalah 92,18 kilopascal ya. Seterusnya kita menentukan nilai X ya, X1 ya, kita gunakan rumus ini. Rumus hubungan antara X1 dengan Y1 dari hukum Raoult ya. Kemudian kita dapatkan nilai X1-nya 0,33 dikalikan dengan P ya, P 92,18 tadi. Kemudian dibagi dengan P1 jenuh ya, 180,71. Jadi dapatnya X1-nya 0,168 untuk Y 0,33 ya. Seterusnya kita membuat graf ya, grafik hubungan antara P, X dan Y ya. Jadi dalam hal ini batasannya P-nya adalah dari 74,26 sampai 180,45. Ini adalah nilai-nilai dari P2 sat dan P1 sat ya. Kemudian dari data-data ini ya, setelah saya plot dalam Excel ya, kita akan dapatkan hubungan seperti ini ya, di mana garis merah ini menunjukkan hubungan antara tekanan dengan titik uapnya atau titik gelembungnya, sedangkan di atasnya yang warna biru hitam itu adalah hubungan antara tekanan dengan
titik embunnya ya. Oke. Nah, untuk nilai Y tadi 0,33 ya. Bisa kita lihat di sini titik embunnya itu adalah di sini ya, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya ya, kita tarik garis horizontal ke sini dan kita ambil nilainya ya. Jadi nilai Y1-nya adalah 0,545 ya. Pada nilai X 0,33 ya. Kemudian untuk nilai Y 0,33, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah 0,168 ya. Ini berdasarkan penggambaran grafis ya. Artinya kalau kita menggunakan grafik ya, kelebihannya kita nggak perlu menghitung lagi ya point to point ya, karena sudah ada hubungan ya, persamaan hubungan antara tekanan dengan X dan Y ya. Nah, untuk menentukan titik gelembung suhu ya, artinya di sini harus menggunakan tekanan tetap ya, dan tekanan yang diberikan di sini adalah 120 kilo Pascal ya. Jadi kita harus melakukan trial dan error kalau nilai X-nya diberikan, maka persamaan di atas ini ya, X1 sama dengan P dikurang dengan P2 jenuh dibagi dengan P1 jenuh dikurang dengan P2 jenuh, maka ini bisa kita rubah menjadi persamaan di bawah ini ya. P sama dengan P1 jenuh dikalikan dengan X1 ditambah dengan P2 jenuh dikalikan dengan 1 kurang X1 ya. Tadi karena sudah diketahui tekanannya adalah 120 kilopascal. X1-nya 0,33 ya. Jadi kita dapatkan hubungan antara P1 dan P2 jenuhnya seperti berikut ini ya, di mana 120 sama dengan P1 jenuh dikalikan dengan 0,33 ditambah dengan P2 jenuh dikalikan dengan 0,67. Nah, ini bisa kita hitung ya berdasarkan trial dan error dengan menggunakan Excel. Oke, kemudian setelah kita lakukan trial dan error ya, dalam hal ini kita gunakan nilai A yang tetap, B, C sebagai konstanta Antoine ya. Kemudian nilai T-nya ini harus kita lakukan trial dan error ya. Jadi misalnya saya coba dulu T itu 100. Kemudian dari nilai T 100 itu saya akan dapatkan nilai P sekian misalnya ya. Kemudian P1 jenuhnya sekian dan P2 jenuhnya sekian. Sehingga pada akhirnya saya dapatkan bahwa nilai yang sesuai atau T yang sesuai berdasarkan trial dan error itu adalah 103,31 ya. Kemudian saya konfirmasi dengan nilai persamaan ini ya. Persamaan ini adalah 120 ya. Jadi kalau kita lihat nilai di bawah itu ada 120 di sebelah kiri dan 120,010 di sebelah kanan, itu menunjukkan verifikasi ya. Mungkin enggak setepat-tepatnya, tapi ini sudah sangat mendekati ya. 120 yang sebelah kiri, sebelah kanan pun 120 ya. Ini saya gunakan spreadsheet di Excel. Oke, untuk menentukan nilai Y1, kembali kita gunakan persamaan Raoult ya, hukum Raoult ya, di mana persamaan hubungan antara Y1 dengan X1 adalah seperti ini, dan kita dapatkan Y1-nya adalah 0,542 ya. Kemudian kalau kita tentukan ya pada tekanan
120 ya. Tadi diketahui tekanannya 120. Nilai kita bisa menentukan nilai X dan Y di mana T jenuh, suhu jenuh untuk benzen 85,59 dan toluen 116,67 ya kira-kira. Kemudian dengan melakukan simulasi dengan batas suhu ya antara 85,595 hingga 116,67 ya, kita dapatkan nilai-nilai P1 jenuh dan P2 jenuhnya seperti dalam tabel ya. Kemudian kita hubungkan dengan X dan Y ya. X-nya kita hitung berdasarkan rumus X1 sama dengan P dikurang dengan P2 sat dibagi dengan P1 sat dikurang dengan P2 sat ya. Kemudian begitu juga dengan Y, ini adalah hubungan antara X1 ya. X1 adalah sama dengan tekanan total P ya dibagi dengan tekanan 1 jenuh kemudian dikalikan dengan Y1 ya. Jadi X1 dikalikan X1. Jadi kita dapatkan Y1 yang paling kanan ini ya. Adalah dari hasil hubungannya dengan X1. Kemudian kalau kita gambarkan dalam grafik ya, kita akan dapatkan graf seperti ini ya. Ini semua saya dapatkan dengan menggunakan spreadsheet Excel saja ya. Kita belum menggunakan software Aspen HiSys 7 ya. Oke, dari graf yang kita dapatkan ya, sebenarnya semua nilai bisa kita tentukan di sini ya, hubungan antara X, Y, dan T ya. Jadi misalnya pada X sama dengan 0,33 ya, kita dapatkan bubble point-nya di sini ya, bubble point-nya. Kemudian kita dapatkan nilai X, Y kalau nilai Y kalau X sama dengan 0,33 kita dapatkan nilai Y-nya adalah 0,545 ya. Jadi suhu ininya bisa kita lihat di sini mungkin sekitar 103 ya atau 102 gitu ya. Kemudian memang udah dapat ini 103,31 ya nilainya. Kemudian ini adalah kurva hubungan antara X dan Y ya, bisa digambarkan setelah kita mendapatkan data-data tadi ya. Kemudian untuk menentukan titik embun ya suhu, kita menggunakan persamaan ini di mana P1 jenuh sama dengan P dikalikan dengan Y1 ditambah dengan Y2 dikalikan dengan alfa. Ingat alfa itu adalah P1 jenuh dibagi dengan P2 jenuh ya. Kemudian persamaan ini bisa kita tulis berdasarkan data yang sudah ada ya. Jadi P-nya diketahui 120, kemudian Y1-nya 0,33 dan Y2 tentu saja 1 dikurang dengan 0,33 atau 0,67 ya, dikalikan dengan P1 dan dibagikan dengan P2 ya. Kemudian dilakukan trial dan error ya. Kita dapatkan untuk suhu 109,13 ya. Suhunya 109,13 ini berdasarkan trial dan error ya. Untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Oke. Jadi dalam hal ini kemudian karena Y1 diketahui ya, untuk menentukan X1 ini adalah Y1 dikalikan dengan tekanan total dibagikan dengan P1 jenuh ya. Jadi ini sama dengan 0,2 ya. Kemudian kita gambarkan dalam graf ya, di mana di sini Y-nya adalah 0,33. Kita kaitkan dengan X
nilai X-nya itu kira-kira 0,2 ya, berdasarkan penggambaran grafis ya. Tapi ini pun sudah kita hitung tadi. Kemudian suhunya ya untuk Y sama dengan 0,33 itu adalah 109,13 derajat Celcius ya. Oke, sekarang ini untuk pertanyaan E itu, di sini diketahui tekanan uap totalnya 120 kPa. Kemudian suhunya 105 derajat Celcius. Diminta untuk menentukan X1 dan Y1. Nah, kebetulan kita kalau sudah ada grafik seperti ini, ya, dengan mudahnya kita, tadi grafik ini adalah pada tekanan tetap 120 kPa, dan data yang ada di sini 120 kPa. Kemudian untuk suhu 105 derajat Celcius ya. Jadi 105 derajat Celcius ya, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian kita tarik garis horizontal ke kanan seperti ini. Baru bisa kita tentukan X dan Y ya. Jadi mana X di sini ya, kalau kita lihat adalah 0,282 dan Y kira-kira 0,484 ya. Jadi saya rasa lebih mudah kita menggunakan metode grafis ya daripada kita menentukan perhitungannya satu-satu ya. Perlu waktu yang agak lama.